Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir dengan NIM 20650053. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek teknologi informasi. Pengantar, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah atau problem, proses. Terminologi manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personal, masalah atau problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan, tapi sangat penting. 4 hal berurutan mulai dari yang paling penting. Personel merupakan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal yang lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personil. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, motivasi, mengatur dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Praktisi yang mengerjakan PL. Klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena banyak kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenal tim. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah, suatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulai sebuah proyek. Ruang lingkup masalah, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja, fungsi yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditentukan? Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan spesifikasinya. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal, yaitu 1. Keterbatasan lingkup proyek atau project constraint.
sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal, yaitu time, waktu membutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation keterbatasan, atau kompetensi. Cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam bandwidth yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat tercapai. 2. Fase proyek, yaitu project phase. Persiapan initialing, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perancangan atau planning, ketika mendefinisikan secara yang rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Pelaksanaan atau executing, mengordinasi staf dan sumber daya penting lain seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan atau controlling, monitor secara kontas terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuan. Sosialisasi atau close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Dokumentasi, dokumen konsep proyek atau project contact dokumen, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, yaitu project requirement dokumen, hasil dari analisis kebutuhan. Dokumen persetujuan, validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project member, project sponsor, dan lain sebagainya. Dokumen perencanaan proyek, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan, fase, dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi, closing dokumen, metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholders, dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Project dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek, yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajer proyek, itu kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, pasti impact, banyaknya pengguna pengaruh,
motivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, monitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, scoping atau ruang lingkup, planning perencanaan, estimasi perkiraan, scheduling penjadwalan, organizing pengorganisasian, directing pengarahan, controlling pengontrolan, closing penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek itu PERT adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan berhubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Demikian itulah hasil penjelasan dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.